Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurita Dwi Ramawati, NPM 1810631050 dari kelas 6A. Ingin mempresentasikan hasil jawaban dari tugas individu kelima. Uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Di sini terdapat komponen-komponen kurikulum berbasis terpadu. Yang pertama, komponen lulusan, yaitu produk sistem kurikulum yang memenuhi harapan kuantitas, yakni jumlah lulusan sesuai dengan kebutuhan dan harapan kualitas, yaitu mutu lulusan ditinjau dari segi tujuan intrinsik dan tujuan ekstrinsik. Kedua, komponen metode terdiri dari program pembelajaran, metode penyajian, bahan, dan media pendidikan. Yang ketiga, komponen materi terdiri dari fasilitas, sarana, dan prasarana, perlengkapan, serta biaya. Yang keempat, komponen evaluasi, yaitu untuk menilai keberhasilan proses kurikulum dan ketercapaian tujuan kurikulum. Yang kelima, komponen balikan yang berguna untuk memberikan informasi dalam rangka umpan balik demi perbaikan sistem kurikulum. Dan yang keenam yaitu komponen masyarakat yang merupakan masukan eksternal dalam bidang sosial dan budaya yang berfungsi sebagai faktor penunjang dan turut mewarnai pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Perencanaan terpadu bertitik tolak dari masalah atau topik dan konsistensi antara unsur-unsurnya. Pelaksanaan terpadu dengan melibatkan semua pihak, baik di lingkungan sekolah maupun pada tingkat intersektoral. Dengan keterpaduan ini diharapkan terbentuknya pribadi yang ulat dan utuh. Di samping itu juga dilaksanakan keterpaduan dalam proses pembelajaran, baik di dalam interaksi antara siswa dan guru maupun antara teori dan praktek. Bagaimana sih karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Karakteristik dari kurikulum berbasis keterpaduan, yaitu diantaranya berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila, berdasarkan psikologi belajar Gestalt dan field theory, berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural, berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan pertumbuhan peserta didik, ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada, sistem penyampaiannya dengan menggunakan sistem pengajaran unit, yakni unit pengalaman dan unit mata pelajaran, serta peran guru sama aktifnya dengan peran peserta didik. Bahkan, peran siswa lebih menonjol dan guru cenderung berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. Jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Perkembangan dalam pendidikan dan kurikulum yakni lahirnya kurikulum 2006 yang lebih dikenal dengan istilah KTSP, di mana dengan lahirnya KTSP merupakan sebagai penyempurnaan dari model kurikulum berbasis kompetensi. Dari aspek-aspek inovatif yang terkandung dalam KTSP, di antaranya diterapkannya pendidikan kecakapan hidup, dikembangkannya keunggulan lokal sesuai karakteristik, kebutuhan, dan tuntutan setempat, kurikulum berbasis sekolah, dalam pengertian meskipun kerangka dasar dan struktur kurikulum dikembangkan secara strukturalistik, tetapi pengembangan perencanaan pembelajaran atau silabus dan RPP, dan kegiatan belajar mengajar dikembangkan secara desentralistik dan disertakannya peran serta masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan KTSP?
Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yaitu sekolah dan satuan pendidikan. KTSP adalah paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP? Untuk landasan KTSP, terdapat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan terdapat pasal 36 ayat 2 yang menegaskan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Serta pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, serta peraturan-peraturan pendidikan nasional atau Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi. Prinsip-prinsip dari KTSP. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Kedua, beragam dan terpadu. Ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, seimbang antar kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Apa saja sih komponen-komponen KTSP? Yang pertama, visi, misi, dan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Visi dan misi tingkat satuan pendidikan harus berorientasi ke depan dikembangkan bersama oleh seluruh warga sekolah, yang merupakan perpaduan antara langkah strategis dan sesuatu yang dicita-citakan, dinyatakan dalam kalimat yang padat bermakna, dapat dijabarkan ke dalam tujuan dan indikator keberhasilannya, berbasis nilai, dan membumi atau konseptual. Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan diantaranya yang pertama tujuan pendidikan dasar, yang kedua tujuan pendidikan menengah, dan yang terakhir tujuan pendidikan menengah kejuruan. Struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan diantaranya mata pelajaran agama dan akhlak mulia, mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, mata pelajaran estetika, dan yang terakhir, mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Bagaimana sih pengembangan KTSP? Yang pertama, KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi, dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik. Yang kedua, sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan Departemen Agama yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad ke-21. Kurikulum 2013 ini memiliki tujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran. Bagaimana sih karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap, spiritual, dan sosial
pengembangan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. Aspek filosofis memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Aspek yuridis terkait dengan RPJMN tahun 2010 sampai 2014, sektor pendidikan dan Inpres nomor 1 tahun 2010. Aspek konseptual berarti kurikulum yang mempunyai relevansi, modelnya berbasis kompetensi yang tidak hanya merupakan sekadar dokumen, dan proses pembelajarannya mencakup aktivitas belajar, serta output dan outcome belajar, serta kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi penjenjangan penilaian. Prinsip-prinsip kurikulum tahun 2013. Yang pertama, kurikulum satuan pendidikan atau jenjang pendidikan bukan merupakan daftar mata pelajaran. Kedua, standar kompetensi lulusan ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Yang ketiga, model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Yang keempat, kurikulum didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kemampuan dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik sesuai dengan kaidah kurikulum berbasis kompetensi. Yang kelima, kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Yang keenam, kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Yang ketujuh, kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Yang kedelapan, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kesembilan, kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang kesepuluh, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir adalah penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Apa saja sih komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Yang pertama, terdapat tujuan, yang kedua, materi, yang ketiga, strategi pembelajaran, yang keempat, organisasi kurikulum, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Kurikulum 2013 rencananya akan mengurangi beban belajar siswa SD melalui penghapusan IPA dan IPS sebagai mata pelajaran dan mengintegrasikannya ke pelajaran matematika. Selain itu juga, upaya pemaksimalan pembentukan karakter siswa melalui pendidikan dan pengajaran. Terima kasih, itulah pemaparan terkait jawaban hasil tugas individu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.